Ketika dia menghadapi permasalahan kehidupan yang terjadi, sikap yang akan dia lakukan, yang akan dia ambil di dalam menyikapi permasalahan yang terjadi ini di dalam kehidupannya berbeda dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Apa saja contoh keberkahan ilmu yang kita dapatkan ketika menghadiri majelis ilmu? Keberkahan ilmu banyak. Ya, dengan mendatangi majelis ilmu. Di antaranya ibadah yang kau lakukan, kau sadari apa yang sedang kau lakukan. Seseorang yang mempelajari tentang, misalnya, dia menuntut ilmu, dia mempelajari tentang tauhid, tentang sunnah, dia mempelajari tentang akidah dan lain-lain. Kemudian rahasia-rahasia dan kandungan yang terkandung, rahasia-rahasia akidah yang terkandung di balik surat Al-Fatihah. Setelah dia mempelajari dan memahami itu, kemudian dia sholat membaca Al-Fatihah, efek sholatnya akan berbeda dengan ketika dia membaca Al-Fatihah saja, tapi dia nggak paham apa itu maknanya. Ya, seseorang yang beribadah berdasarkan ilmunya, ini akan membawakan kebaikan dan keutamaan yang jauh lebih besar. Kalaupun ibadah yang sama yang dilakukan dengan seseorang yang nggak mendasari ibadahnya dengan ilmu. Jadi bisa jadi seseorang dia sholat di belakang imam yang sama, dengan gerakan yang sama dan bacaan yang sama. Tapi pahala yang terjadi antara mereka antara langit dan bumi. Kenapa? Yang satu faham dia lagi baca apa. Apa yang dia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sujud, ini dia lagi mohon apa sih? Itu dia faham. Ketika dia berkata, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Ini maksudnya jalan yang mana? Itu dia faham. Yang satu hanya membaca lafal-lafal yang dia baca dari kecil, yang dia nggak tahu artinya apa. Dan gerakan-gerakan yang rutin sehari 5 kali dia lakukan. Ini pasti berbeda efeknya sama jiwa. Ya. Jadi seseorang yang menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, itu akan lebih berefek ilmu tersebut untuk apa? Untuk ibadahnya, yang untuk itu hidupnya diciptakan. Dia diciptakan di bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kualitas ibadahnya akan dapat naik hanya dengan ilmu. Ibadah seseorang hanya naik hanya dengan ilmu. Kualitas ibadah seorang individu akan bertambah hanya dengan ilmu. Hanya dengan ilmu. Mustahil dengan hal lain. Hanya dengan ilmu. Ya? Dengan ilmu juga seseorang bisa jadi dia melakukan hal-hal yang singkat, yang ringan, namun dia mendapatkan pahala yang banyak. Berbeda dengan yang dilakukan oleh seorang yang tidak berilmu. Yang untuk pahala sebesar itu dia mesti melakukan effort yang besar dan berat. Contohnya seorang yang berilmu, dia mempelajari agamanya, memang menghadiri majelis ilmu, sehingga dia memahami ibadahnya dan lain-lain. Dia datang ke masjid nih, dia wudhu, kemudian azan misalnya, terus wudhu, masuk wudhu nih, dia mau sholat apa nih? Tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, habis tahiyatul masjid 2 rakaat lagi sunnah wudhu, ya kan? Kemudian 2 rakaat lagi qobliyah, tuh udah berapa rakaat? 6 rakaat. Tapi seseorang yang mendasari ibadahnya dengan ilmu, dia lakukan 2 rakaat aja. Ini tahiyatul masjidku, ini qobliyahku, ini sunnah wuduku. Dengan 2 rakaat dia dapat pahala yang sama. Lihat. Ini ilmu. Ya, di antara keberkahan ilmu itu gitu. Ya. Juga di antara keberkahan ilmu, guidance, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kita, yakni menuntut ilmu. Oke? Niscaya kami akan berikan kepada mereka hidayah kepada banyak jalan kita. Tuh lihat. Kita menuntut satu ilmu tapi dibukakan banyak pintu keilmuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita lagi dalam rangka proses menuntut satu ilmu doang. Tapi Allah janjikan bagi mereka yang terlihat effort, berjuang, berkorban untuk menuntut satu ilmu, kami akan bukakan bagi mereka banyak pintu keilmuan. Ini maknanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Dan mereka yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan berikan mereka hidayah, yakni guidance, bimbingan ke arah jalan-jalan kami. Ya. Dan kami tambahkan ilmu bagi mereka yang menuntutnya. Ya. Sehingga seseorang yang menuntut ilmu kelak nanti, keberkahannya di dalam kehidupan. Ketika dia menghadapi permasalahan kehidupan yang terjadi, sikap yang akan dia lakukan, yang akan dia ambil di dalam menyikapi permasalahan yang terjadi ini di dalam kehidupannya, berbeda dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Dengan orang yang kering, jauh dari majelis ilmu, di dalam menghadapi permasalahan kehidupan, pasti cara menyikapinya beda. Bedalah orang-orang yang dapat guidance dari Allah, sama orang-orang yang kering, jauh nggak dapat guidance dari Allah. Pasti menyikapi problem solvingnya tuh pasti beda. Kita tahu mana pertimbangan. Ditunjukkan kita ke arah-arah yang mana yang maslahatnya lebih besar kepada kita, bagi kita, dan dijauhkan kita dari arah-arah, dari langkah-langkah, sikap-sikap yang membawakan madarat lebih banyak kepada kita. Banyak keberkahan ilmu, duduk di majelis ilmu. Ya. Dan juga selain itu, keberkahan majelis ilmu minimal nih, menyirami jiwa. Siraman rohani katanya ya. Hah? Siraman rohani. Jangan disiram, guyur. Seblok sekalian. Kurang disiram. Dengan menghadiri kajian ilmu kita mengisi jiwa kita dengan nilai-nilai, dengan vibes, dengan nilai-nilai dan dengan pengaruh kebaikan. Karena demikian jiwa kita. Az-zujajah al-farighah law lam tamla'ha al-ma' mala'atha al-hawa. Botol yang kosong, kalau kau tak isi air, kau tak isi air, botol tersebut otomatis akan terisi udara. Gak usah cari udara untuk gantikan, enggak, otomatis udara akan masuk. Kenapa? Karena kau tak isi air. Zen, demikian jiwamu. Demikian jiwamu. Tidak diisi dengan ibadah, tidak diisi dengan zikir, tidak diisi dengan tafakkur, yang dimana semua hal itu dasarnya mesti ilmu. Ibadah mesti dari pakai ilmu, berzikir mesti pakai ilmu, tafakkur mesti pakai ilmu, dan ilmu ini semua harus dengan menuntut ilmu. Jiwamu tak diisi hal-hal demikian, otomatis yang mengisi jiwamu hawa nafsu demi hawa nafsu demi hawa nafsu. Maka di antara keberkahan yang mereka terasa pulang dari kajian itu akan ada semangat, akan terasa charging pada diri kita. Ketika pulang dari menuntut ilmu, itu diantara berkah keilmuan. Ya, belum lagi turunnya para malaikat mendoakan rahmat, ampunan, bimbingan dan lain-lain bagi mereka yang duduk di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala mempelajari agamanya. Banyak keberkahan ilmu, banyak. Ya, nggak bisa disebutkan satu-satu. Semoga kita diantara orang-orang yang mendapatkan keberkahannya. Ya.